Aksi premanisme di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan. Kata preman yang berasal dari bahasa Belanda, Freedman, yang artinya orang bebas. Akibat lilitan ekonomi, sekelompok orang melakukan aksi pemerasan. Hingga akhirnya kata preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan. Ternyata ada banyak preman di Indonesia. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut preman legendaris di Indonesia. 1. Hercules. Sosok legenda preman yang pernah mencekam tanah air, dialah Hercules. Pria yang sempat berjaya dan ditakuti, sampai menerima julukan kepala preman dari timur. Terlahir dengan nama Rosario de Marshall saat Timor Leste masih bergejolak, kala itu bernama Timor Portugal sekitar tahun 1960-an. Sejak kecil hidup di masa penjajahan dari Portugal dan menjadi saksi kematian kedua orang tua akibat bom pada 1978. Nama Hercules disematkan sejak dirinya tergabung dalam Korps Baret Merah, dulu dikenal Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Sesuai dengan mitologi Yunani, sosok Hercules yang terkenal sangar dan bernyali besar. Tak disangka seiring berjalannya waktu, dia memilih jalannya sendiri dan menjadi preman paling ditakuti di Tanah Abang, Jakarta. Kekuatan Hercules begitu melegenda, tangan kanannya telah putus dan digantikan tangan palsu. Bola mata kanan kini palsu, usai menerima timah panas dari lawan, serta pernah menerima bacokan sebanyak 16 kali namun masih selamat. 2. Johnny Indo. Aktor sekaligus penjahat pernah disematkan pada Johnny Indo. Sekian kali dirinya lolos dari perampokan dan menjadi salah satu preman dengan tindak kejahatan yang kejam. Bersama anak buahnya, Johnny Indo tega membunuh korban. Akibat kecerobohan salah seorang anak buahnya, Johnny Indo beserta seluruh anggota dapat tertangkap dan dijebloskan di penjara. Akhirnya Johnny memilih taubat dan mengubah nama menjadi Umar Billah. Sosok yang menjadi tokoh utama dalam film Johnny Indo tahun 1987 tersebut membagikan hasil rampokannya pada masyarakat miskin dan memilih hidup sederhana di masa tua. 3. Sahara Oloan Panggabean. Pria yang akrab disapa Olo ini menjalankan bisnis debt collector, tak beda jauh dengan John Kay. Selain itu, dia mengelola sebuah perjudian besar di Medan, hingga menyeret Olo Panggabean sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Pria yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara itu meninggal pada April tahun 2009. 4. Kusni Kasdut. Kusni Kasdut merupakan preman, penjahat, serta perampok kelas kakap di masa revolusi Indonesia. Kasus terbesar yang pernah menyeret namanya sebab perampokan 11 permata di Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah, pada tanggal 31 Mei tahun 1961, melalui penyamarannya sebagai polisi. Pemilik nama asli Waluyo asal Blitar, Jawa Timur tersebut sampai memiliki julukan penjahat berdarah dingin. Sebagian besar kasus perampokannya bisa memakan satu korban tewas. Mendekati hari hukuman mati, Kusni Kasdut bertobat dan memeluk Katolik. Dia meminta diberi waktu 9 jam di ruang kebaktian Katolik LP Kalisosok bersama seluruh keluarga. 5. Anton Medan. Julukan Anton Medan disematkan pada pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1957. Seorang pemuda dengan nama asli Tan Hock Liang pertama kali melakukan aksi premanisme saat usianya masih belasan tahun. Pada awal tahun 1990-an, Anton Medan terkenal sebagai penjahat kelas kakap, perampok, sekaligus bandar judi. Hingga diduga terlibat dalam kerusuhan Mei tahun 1998. Meski perjalanan hidup Anton Medan begitu kelam, dia memutuskan untuk bertobat dan menjadi pendakwah. Dia memeluk Islam pada 1992, serta membangun masjid bernama Tan Hock Liang di areal Pondok Pesantren Et Taibin, Pondok Rajek, Cibinong. 6. Slamet Gundul. Julukan Bos LP Cipinang menghiasi nama Slamet Gundul selama mendekam di balik jeruji besi. Dia merupakan pelaku dari 55 perampokan di Surabaya dan Jakarta. Kerap kali dirinya berhasil lolos dari kejaran polisi dan membuat khawatir ibu kota. 7. Diki Ambon. Gembong preman legendaris selanjutnya ialah Diki Ambon. Terlahir dengan nama Hendrik Benyamin Sahe tapi Engel itu terkenal ganas. Banyak catatan kriminal melekat atas aksi kejinya, yakni perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Namanya semakin mencuat sejak melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. 8. Johnny Sembiring. Preman intelek yang pernah mendekam bersama Kusni Kasdut, dialah Johnny Sembiring. Di era 1950-an namanya terkenal sebagai preman dan sudah berulang kali dirinya masuk bui. Selain itu, Johnny Sembiring juga dikenal cerdas dan menguasai banyak bahasa, seperti Sunda, Jawa, Tapanuli, Belanda, Inggris, Jerman, dan Mandarin. 9. John Kay.
John Refrakai muda menyelinap masuk kapal dari Maluku menuju Surabaya dan merantau ke Jakarta tahun 1990. Namanya begitu ditakuti sebagai narapidana kelas kakap. Bisnis debt collector yang dijalankan John Kay berulang kali menyeret namanya pada berbagai kasus kriminal, baik dari penganiayaan hingga pembunuhan. 10. Roni Iblis. Pemilik nama asli Roni Saifuddin pernah menjadi preman paling ditakuti di Jakarta. Dirinya sangat erat hubungannya dengan dunia gelap. Berbagai kasus menyelimutinya, seperti perampokan, narkoba dan minuman keras, pencurian, hingga pembunuhan. Sosok yang pernah mencekam ibu kota tersebut akhirnya memilih jalan kebaikan dan bertaubat. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, Roni bekerja seadanya.